menghindari cinta dunia. Cinta dunia pakai hyphen, pakai disambung sebagai istilah orang yang terlalu menyenangi keduniaan, harta, pangkat, dan sebagainya. Nah, kalau orang Jawa bilang kedunian. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahayanya cinta dunia yang bisa menjadi salah satu pintu masuknya setan untuk menggoda kita. Sehingga kita tenggelam dalam kegiatan-kegiatan mencari dan menikmati dunia, kemudian lalai akan pentingnya berusaha membangun kebahagiaan hidup di akhirat kelak melalui keimanan dan perilaku yang baik. Perasaan cinta dunia tidaklah timbul secara mendadak, tapi tumbuh sedikit demi sedikit pada seseorang. Bermula dari tidak adanya keimanan atau tidak percaya kepada kehidupan di akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas semua perilakunya selama hidup di dunia. Nah, jadi intinya karena tidak percaya kepada akhirat, di akhirat itu ada pembalasan, ada hisab, ada pertanggungjawaban. Mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, maka mereka menganggap hidup ini hanya sekali ini dan tidak akan ada balasan besok di akhirat. Jadi pola pikir semacam ini mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian ketika mereka menjalani kehidupan sehari-hari di dunia, dia membutuhkan uang dan wewenang untuk mengatasi masalah dalam hidup. Seringkali kita butuh tidak hanya uang, tapi juga wewenang. Nah, wewenang ini seringkali dalam bentuk pangkat atau jabatan, gitu. Pada saat yang sama, orang yang cinta dunia menyaksikan kebanyakan orang lain pada mengejar terakumulasinya harta dan diperolehnya kekuasaan atau wewenang. Kemudian mereka menikmati hasil usahanya dengan bersenang-senang. Jadi orang yang cinta dunia itu enggak tiba-tiba cinta dunia. Itu tumbuh sedikit demi sedikit, mulai dengan melihat orang lain yang perilakunya itu semuanya yang dikejar adalah dunia, yang dikejar duit, yang dikejar pangkat, dan sebagainya. Lalu dia terbawa oleh arus macam itu. Nah, kalau lingkungannya itu yang terdekat keluarga, maka pengaruhnya menjadi besar. Karena keluarga yang mata duitan atau keduniaan itu akan memberi saran-saran yang ujung-ujungnya duit. Nah, jadi hal ini mendorong orang itu untuk bersekolah, untuk mencari keterampilan, untuk membangun karir, semuanya demi harta dan kekuasaan. Dengan bukti bahwa dia atau orang yang kemudian akhirnya menjadi cinta dunia itu, ketika memilih jurusan kuliah, dipilihlah jurusan yang memudahkannya memperoleh pekerjaan dan uang. Ketika dia melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan, maka yang diikuti adalah pelatihan untuk membangun keterampilan untuk mencari uang dan juga membangun network atau yang seringkali disebut relasi, membangun relasi untuk memudahkannya memperoleh jabatan. Ini banyak jabatan-jabatan atau kesempatan kerja itu bisa diperoleh kalau ada relasi. Kalau nggak ada relasi, sulit sekali. Oleh karena itu, anak-anak yang tidak mempunyai relasi, pejabat dan sebagainya, biasanya harapannya kurang. Karena harapannya kurang, maka semangatnya belajar juga kurang. Nah, karena semangat belajarnya kurang, lalu cenderungnya main dengan teman-temannya, maka terjadilah kenakalan remaja. Itu situasi di mana
pekerjaan itu bisa diperoleh kalau ada relasi. Tentang orang yang cinta dunia, itu bisa kita tengarai dengan gejala-gejalanya. Ini kita pelajari gejalanya ini untuk ngecek apakah jangan-jangan saya sendiri ini juga cinta dunia. Nah, mari kita lihat gejala-gejalanya. Antara lain, dia kelihatan gelisah jika hartanya tinggal sedikit. Jadi tinggalnya, wah duitku tinggal 2 juta nih. Gimana nih aku makan besok atau makan minggu depan. Terus kalau punya duit banyak, dia senang, lega, tenang gitu. Jadi itu bisa ditengarai kalau kita itu gelisah. Saya tidak mengajak untuk kalau kita sedang tidak duit tenang saja kemudian tidak bekerja, bukan begitu. Kita tetap rajin kerja. Tapi meskipun kita rajin kerja, kadang-kadang kebutuhan itu banyak sehingga duit itu keluar dan itu tidak bisa ditawar. Kita keluarkan sampai tinggal sedikit atau bahkan habis. Orang yang tidak cinta dunia itu tenang. Karena apa? Dia yakin kok nanti Allah akan kasih. Pada waktunya Allah akan kasih. Jadi dia tenang. Pikirannya tidak tertuju ke duit, tapi tertuju kepada Allah. Allah pasti kasih. Tapi kalau tertuju pada duit, waduh gimana nih, duitku tinggal 1 juta atau tinggal 100.000, aku makan apa? Nah itu fokusnya di duit. Kalau orang yang beriman, fokusnya di Allah. Jadi salah satu gejalanya adalah gelisah ketika hartanya tinggal sedikit. Kalau dia kebetulan mempunyai kekayaan yang banyak, dia cenderung memamerkan. Beli mobil yang mewah, ya biar kelihatan keren. Keren itu kan pamer, ya, biar kelihatan keren. Jadi beli mobil bukan fungsinya yang untuk mengantarkan dia kemana-mana. Dia cari yang handal. Memang yang handal biasanya yang baru, tetapi ketika membeli mobil baru itu orientasinya supaya tidak rewel, tidak mengganggu. Tapi kalau orang yang cinta dunia, keren. Nah, jadi dia mencari yang keren. Maka kalau ada mobil baru lagi, dia kepengen ganti lagi. Nah, terus kalau kebetulan orang yang cinta dunia itu tidak punya harta yang banyak, dia cenderung mengagumi orang lain yang telah menguasai banyak kekayaan. Wah, sukses dia. Padahal dia tuh dulu teman sekolahku, kemana-mana selalu bareng. Ya nasibnya aja beda. Nah, terus dia kagum dengan kekayaannya. Itu hati-hati, meskipun miskin bisa juga cinta dunia. Itu indikasinya suka mengagumi orang lain yang kaya. Terus, nah ini yang berbahaya. Orang yang cinta dunia itu ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak peduli harta itu milik orang lain. Jadi orang itu suka mengurangi hak orang lain. Nah, mengurangi hak orang lain itu macam-macam. Misalnya, kalau dia menjadi penjual, dia mengurangi bobot. Kalau dia menjadi pemborong konsumsi, dia mengurangi kualitas barang. Kalau dia menjadi pejabat, dia minta pungutan liar. Dia memeras-meras. Kalau kamu nggak membayar sekian, izin tidak dikeluarkan. Padahal semuanya sudah terpenuhi. Nah, itu indikasi mata duitan ini. Contoh mengambil hak orang lain, tega merampas warisan yang seharusnya diterimakan kepada saudaranya sendiri. Warisan itu kan penerimanya kan semuanya anggota keluarga. Nah, yang seharusnya milik anggota keluarga, yang lain diambil. Bahkan seringkali yang diambil itu adalah harta warisan yang seharusnya diterima anak kecil, anak yatim. Dia nggak tahu, dan seterusnya. Gejala lain lagi, kalau ada orang
sedang beruntung, dia cemberut, dia iri dan dengki, dia gak suka kalau yang maju itu orang lain. Dia inginnya untuk dia. Jadi orang lain tidak boleh beruntung, yang beruntung hanya dia. Nah, ini orang yang dengki. Itu kedengkian adalah indikasi cinta dunia. Dan kalau mereka itu merasakan hidup ini nikmat, maka orang yang cinta dunia ini inginnya hidup selama-lamanya. Ya selama mungkin. Kalau bisa umur 100 ya kenapa tidak? Karena hidupnya nikmat begitu. Jadi ada beberapa contoh atau beberapa gejala yang bisa kita pelajari, dan ini bukan seluruh gejala, sebagian saja, tetapi cukup memberikan gambaran kepada kita dan supaya kita hati-hati. Nah, agar kita tidak terjerumus dalam cinta dunia, atau agar kita bisa mengentaskan diri dari cinta dunia. Jadi maksud saya, kalau kita belum cinta dunia, bagaimana caranya kita terhindar dari itu? Tapi kalau kita sudah terlanjur cinta dunia, oke, aku ini mendengarkan atau mempelajari gejala-gejala tadi, ada itu 1 atau 2 pada saya. Oke, kita sadari itu, terus kita cari bagaimana cara kita mengentaskan diri dari cinta dunia. Mari kita bahas tentang ciri khas orang-orang yang tidak mencintai dunia. Jadi kalau tadi ciri khas orang yang mencintai dunia, mari kita bahas ciri khas orang-orang yang tidak mencintai dunia, dan usaha-usaha apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari cinta dunia. Kalau kita mengatakan menghindari cinta dunia, tolong jangan diartikan bahwa kita tidak perlu mencari penghasilan dan tidak boleh kaya atau tidak boleh menduduki jabatan tinggi. Beda ya. Jadi kita orang Islam bahkan harus mencari penghasilan yang memadai atau bahkan banyak. Orang Islam yang kuat itu bisa kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, dan kuat secara keimanan, dan bahkan kuat secara militer kalau kita negara. Maka lebih baik orang Islam yang kuat daripada orang Islam yang lemah. Rasulullah mengatakan itu, bahwa Allah lebih suka kepada orang Islam yang kuat daripada orang Islam yang lemah. Nah, kuat itu termasuk kuat ekonomi. Dan di tangan orang-orang yang kuat inilah Islam bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang. Namun, harta bukan untuk kita cintai. Kita cari harta, boleh cari banyak, tapi tidak dicintai. Tetapi untuk kita gunakan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, bukankah kita butuh uang banyak kalau kita mau pergi haji? Bukankah kita harus mempunyai uang lebih daripada yang kita butuhkan kalau kita ingin bersedekah? Bukankah kita harus kaya kalau kita ingin membangun masjid atau pesantren? Kita juga perlu menduduki jabatan tinggi, bukan untuk menyalahgunakan wewenang. Banyak orang menduduki jabatan tinggi justru digunakan untuk mengambil hak orang lain. Jadi orang Islam yang kuat imannya itu, dia kalau mengejar jabatan tinggi bukan karena keduniaan, tapi untuk membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau orang Islam yang kuat segalanya, kecerdasannya dan sebagainya, maka lebih baik kita dorong untuk menjadi pemimpin supaya memimpin negara dengan adil, dan semua langkah-langkahnya itu demi kesejahteraan rakyat. Itu yang oleh karena itu kita memang diperlukan menjadi kuat. Berbeda dengan orang yang cinta dunia, dengan gejala yang telah disebut tadi, orang-orang yang terhindar dari cinta dunia itu selalu ingat kepada Allah. Dia selalu sadar bahwa dia itu diawasi oleh Allah, dan selalu menyadari bahwa suatu saat
orang itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Meskipun orang-orang itu sedang berdagang atau berbisnis dalam rangka mencari penghasilan, mencari duit. Jadi ketika berdagang, mencari keuntungan, mencari duit. Tapi pada saat itu selalu ingat kepada Allah. Aku diawasi oleh Allah. Aku oleh karena itu tidak boleh menipu pembeli. Aku tidak boleh mengurangi hak pembeli. Jadi orang kalau berbisnis ingat itu begitu. Ketika menjadi pejabat, mempunyai wewenang, aku diawasi oleh Allah. Aku tidak boleh menyalahgunakan wewenangku. Orang semacam itu digambarkan oleh Allah. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan oleh perdagangan atau jual beli. Nah, kalau tidak dagang, kita sedang membeli barang karena kita tuh kepingin memiliki itu. Nah, itu kita tidak menjadi lupa. Tidak menjadi lupa an dzikrillah, dari ingat kepada Allah, tidak lupa mendirikan sholat, tidak lupa menunaikan zakat. Nah, coba kalau kita perhatikan diri kita sendiri, ketika kita berada di mall atau di toko sedang menawar barang yang kita sukai, terus kita mendengar kebetulan di mall itu ada musola atau masjid, azannya kedengaran, atau HP-nya itu ada di setel azan. Terus dia bergegas ke tempat sholat atau melanjutkan transaksi. Kalau dia ingat kepada Allah, dia sadar bahwa aku dipanggil oleh Allah. Tinggal dulu. Ya, tapi aku suka barang ini, pesan saja. Bentar, jangan dijual dulu, aku mau ke masjid, mau sholat. Gitu. Dan juga tidak lupa membayar zakat. Membayar zakat itu misalnya begini, mau tukar mobil yang baru, duitnya pas-pasan. Terus dia sadar bahwa dia belum bayar zakat. Nah, dia memaksa membeli mobil itu tanpa bayar zakat, atau entar belinya itu ditunda. Ditunda dulu, zakat ditunaikan. Dengan zakat dibayarkan, maka duitnya belum genap untuk membeli mobil yang baru itu. Nah, nggak apa-apa, ditunda. Mobilku masih bisa dipakai. Nah, itu. Jadi orang-orang tidak cinta dunia itu selalu ingatnya kepada Allah. Nah, ini yang berkaitan dengan yang kita bahas tadi. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut akan adanya balasan di hari di mana hati itu bergejolak dan mata terbelalak-belalak. Ini apa ini? Kalau melihat gejala kiamat. Gejala kiamat itu kan antara lain idza zulzilatil ardu zilzala, bumi gonjang-ganjing. Antara lain matahari terbit dari barat. Itu orang menjadi terbelalak-belalak. Apaan ini? Terus takut luar biasa. Nah, belum lagi setelah itu. Setelah itu akan dibalas oleh Allah semua perilakunya. Nah, orang-orang yang tidak cinta dunia itu selalu ingat itu. Selalu ingat. Maka tidak berani macam-macam. Nah, agar kita bisa terhindar dari cinta dunia, kita perlu melakukan berbagai usaha. Baik usaha itu untuk diri kita sendiri maupun untuk anggota keluarga kita. Karena kita harus menyelamatkan keluarga kita. Terutama mereka yang berada di bawah tanggungan kita. Allah meyakinkan bahwa hari kiamat pasti terjadi. Pertama dan yang paling pokok untuk mengikis atau menghindari cinta dunia, kita harus memantapkan keimanan kita akan datangnya hari akhir, yaitu hari kiamat. Saat mana kita akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasan atau imbalan atas perilaku kita selama hidup di dunia. Allah meyakinkan itu terjadi. Inna sa'ata atiyah. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi, pasti akan datang. Akadu ukhfiha, memang
aku merahasiakannya. Di sini Allah menggunakan saya, bukan kami. Akadu ukhfiha. Aku memang merahasiakannya. Merahasiakan itu perlu. Terus hari kiamat itu kenapa dibuat? Litujza kullu nafsim bima tas'a. Supaya setiap orang bisa mendapatkan imbalan atas apa yang dia telah lakukan. Jangan sampai orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat nasibnya sama-sama masuk surga, nggak adil dong. Atau sama-sama masuk neraka, juga tidak adil. Maka keadilan itu kalau orang baik pasti nanti hidupnya baik di surga. Kalau orang jahat hidupnya ya sengsara di neraka. Ya, itu adil, dan adil itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Nah, ini sekaligus ada langkah yang lain lagi. Ya, tadi langkahnya yang pertama, kita kuatkan keyakinan kita bahwa hari kiamat pasti terjadi. Yang kedua, tapi saya tidak sebutkan nomor 2, tapi insya Allah nanti ada poin itu. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Jangan sampai keyakinanmu akan hari kiamat itu terhalang oleh orang yang tidak mengimaninya. Gimana bisa terhalang? Nah, kalau kita itu bergaulnya dengan orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat, pasti perilakunya seenaknya sendiri. Ya, ada kenalan yang dulu sama-sama main dengan kredit bank, terus dapat kekayaan yang banyak, terus dapat penghasilan miliaran, terus lalu hidupnya berpesta-pesta, sering kedugem. Suatu saat kenalan saya ini sadar, dia ke masjid, lalu dia menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan itu salah. Dia berhenti. Nah, dia berhenti oleh teman-temannya, diajak lagi, ayo gabung lagi sama kita. Kenapa kamu berhenti? Gitu. Nah, itu kan berarti menghalang-halangi orang yang ingin terhindar dari cinta dunia untuk ke sana. Siapa yang menghalangi? Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, wattaba'a hawa, dan dia hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu saja. Fatarda, kalau kamu mengikuti mereka, kamu akan binasa, celaka. Nah, setelah kita mengimani adanya hari kebangkitan dan pembalasan, kita lakukan berbagai usaha agar kita bisa masuk dan tinggal di surga. Ya, kita sudah percaya bahwa hari kiamat pasti terjadi. Nanti ada yang ke surga dan ada yang ke neraka. Nah, jangan berhenti di situ. Kita motivasi diri agar kita makin kuat keinginan kita untuk masuk surga dengan cara mempelajari kenikmatan hidup di sana. Nikmatnya kayak apa sih hidup di surga? Sengsaranya kayak apa sih hidup di neraka? Nah, kita ambil yang mengiming-imingi kita, yaitu surga. Surga itu seberapa nikmat dibanding dengan dunia. Oh, di surga itu kenikmatannya banyak. Kita sering mempelajari atau mendengar di surga itu banyak taman, terus rumahnya tinggi dan sebagainya. Bukan hanya itu. Ada kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan fisik kita, ada kenikmatan yang berkaitan dengan jiwa kita, ada kenikmatan yang berkaitan dengan hubungan sosial kita. Misalnya, kenikmatan fisik. Besok kita di surga tidak akan pernah lapar. Tidak akan pernah haus. Kita di sini kan merasakan lapar dan haus itu sengsara. Dan tidak akan tersengat terik matahari. Kalau musim kemarau pas suhunya tinggi, kita berjalan di bawah terik matahari panas sekali. Allah menerangkan, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Kamu di surga itu tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah telanjang.
pakaian itu kan penting. Bahkan itu untuk melindungi kita plus untuk menghiasi kita. Makanya kalau kita memilih baju kan modelnya bagus apa enggak, menarik apa enggak, aku menjadi tampil lebih cantik atau lebih tampan, lebih gagah dan sebagainya. Nah, di surga tidak akan pernah telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan kamu tidak akan pernah haus di surga dan tidak akan pernah terkena sengatan matahari. Matahari ada nggak? Ada, tapi tidak akan menyengat. Bukan berarti mataharinya tidak panas, tapi banyak pepohonan yang rindang sehingga matahari itu tidak menembus ke badan kita dan menyengat kita. Lagi masih berkaitan dengan fisik, yang fisik plus berkaitan dengan jiwa. Ya. Di surga kita tidak akan pernah merasa lelah dan tidak akan merasa lesu. Ya. Lelah ini fisik, ya. Lesu fisik, tetapi lesu itu kan seringkali disebabkan oleh kejiwaan. Kalau kita bekerja, melakukan kegiatan sesuatu, tapi kita tidak tahu tujuannya apa. Nah, kita mengerjakan itu malas. Terus dapat upah atau tidak. Nah, aku belum tentu nanti dibayar. Orangnya kayak gitu. Nah, terus dia malas ngerjain. Kalau di surga nggak ada lesu, nggak ada lelah, meskipun lari-lari karena riang. Orang kalau riang kan suka lari ke sana kemari. Itu tidak membuat lelah. Orang-orang yang sudah di surga bersyukur kepada Allah, alladzi ahlana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha luhub. Segala puji bagi Allah yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga, karena karunia-Nya, yang di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Itu secara fisik. Secara kejiwaan, kita juga mendapatkan kenikmatan. Kita tidak akan pernah merasakan distress. Atau orang suka nyebut stres. Stres itu tidak membahagiakan, mengganggu kebahagiaan. Di surga tidak ada stres. Atau depresi. Ya. Distress nggak ada. Distress itu stres yang berlebihan, itu distress. Ya. Atau depresi. Distress itu seringkali disebabkan oleh ketakutan. Depresi seringkali dimulai dari kesedihan. Ya. Jadi tidak ada takut, tidak ada sedih, sehingga di sana tidak ada distress dan tidak ada depresi. Bahkan rasa takut dan sedih pun tidak akan pernah menghinggapi kita. Mudah-mudahan kita besok di surga. Sehingga hidup kita tentram dan penuh kebahagiaan. Ini ada orang yang ketika ketemu di padang mahsyar, ketemu dengan orang-orang yang sombong ketika hidup di dunia. Ya, kamu hidupmu sengsara begitu karena kamu beragama Islam atau kamu rajin sholat. Udah ikutlah kepada kami, nanti duitnya banyak dan sebagainya. Nah, kamu tidak akan beruntung. Terus ada orang yang mengingatkan kembali, kamu dulu suka ngeledek mereka kan? Itu loh yang kamu ledek itu. Aha ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birrahmah. Apakah mereka itu yang kamu dulu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah atau rahmat Allah? Terus dia bilang, udkhulul jannah, silakan masuk ke surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalian tidak akan tertimpa takut dan juga tidak akan sedih. Tidak akan bersedih hati. Tidak ada takut dan sedih hati. Dua-duanya ini adalah semacam kalau obat itu generik. Kalau tidak pernah takut, maka tidak akan ada perkembangan berikutnya seperti galau, kemudian was-was dan stres, itu nggak ada. Terus sedih itu ada bersama teman-temannya, kecewa, dan yang paling parah itu depresi, nggak ada. Nah, dengan semangat yang kuat untuk mengejar kenikmatan yang kekal di surga, kita menganggap kenikmatan dunia itu kecil.
kenikmatan di dunia ini paling kecil. Mempunyai rumah yang besar, aku tidur paling di satu kamar. Satu kamar pun paling aku hanya di satu tempat tidur. Itu pun hanya sepenuh badanku. Aku tidak memakai lebih dari itu. Jadi keduniaan ini udah deh, sebesar apapun itu kecil. Karena yang bisa kita menikmati itu hanya sedikit. Kita punya uang triliunan, yang kita bisa pakai itu hanya sedikit. Kita pakai pakaian ya yang ini aja. Makan ya satu porsi, tidak bisa lebih. Bahkan kadang-kadang orang makin kaya karena seringkali makan enak. Ketika di hari tua, minum harus air putih, tidak boleh terlalu asin, tidak boleh terlalu manis dan sebagainya. Nikmatnya di mana? Punya uang banyak, tetapi yang bisa dinikmati sedikit. Kecil dan sementara. Jadi kita menganggap kenikmatan dunia ini kecil dan sementara. Bahkan terhadap kesengsaraan yang kadang-kadang menimpa kita menganggapnya kecil. Kamu hidupmu sengsara. Ini sementara. Nanti kalau aku mati udah gak ada di kesengsaraan ini. Itu hanya sementara. Jadi orang-orang yang tidak cinta dunia itu menganggap kebahagiaan akhirat itu lebih penting dan lebih besar. Allah bertanyakan, "Araditum bil hayati dunya minal akhirah?" Apakah kamu lebih rela dengan hidup di dunia dibanding hidup di akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Kesenangan hidup di dunia dibanding dengan akhirat itu kecil. Ya. Jadi yang pertama kita tanamkan iman kepada hari akhir, berikut hari pembalasannya, dan kita pelajari bahwa di sana ada surga, dan kita bangun motivasi kita supaya kita berperilaku yang baik supaya kita bisa masuk ke surga. Yang kedua, yang perlu kita usahakan, dengan menyadari bahwa kehidupan di surga itu penuh dengan kenikmatan dan kekal, kita berusaha sedapat mungkin menggunakan segala fasilitas yang kita miliki, termasuk harta, di samping kecerdasan dan kelengkapan jiwa raga kita, untuk memperoleh tiket masuk surga. Ini bedanya ya. Kalau orang yang cinta dunia, dia punya harta, punya fasilitas apapun, itu semuanya untuk dinikmati di sini. Tapi kalau orang yang tidak cinta dunia, dia punya apapun di dunia ini, punya harta, punya pangkat, punya teman dan sebagainya, semua di manage, ya, dikelola supaya itu bisa menjadi tiket masuk surga. Gimana begitu? Ya, duit dipakai untuk sedekah. Duit dipakai untuk bangun masjid. Itu kan berarti duitnya ini dipakai untuk membeli tiket masuk surga. Begitu membangun masjid, dia sudah dibangunkan rumah di surga. Dia memberi santunan kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi duit, uang tidak untuk dinikmati semata-mata di sini, tetapi ditabung, ya, ditabung supaya bisa dinikmati besok di akhirat. Dengan demikian kita memperlakukan harta dan hal-hal keduniaan lainnya hanya sebagai fasilitas atau alat untuk menggapai tujuan, yaitu kebahagiaan di akhirat. Jadi orang yang tidak cinta dunia, harta, pangkat, jabatan itu hanya alat. Tapi kalau orang cinta dunia, itu semuanya adalah tujuan. Ini pesan yang bagus. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Carilah kehidupan di akhirat dengan menggunakan apa yang Allah telah memberimu, yang telah Allah berikan kepadamu. Kalau diberi harta, gunakan harta untuk kebaikan di akhirat. Kalau punya kecerdasan, gunakan kecerdasan untuk mencari kebahagiaan di akhirat.
Kalau punya jabatan, gunakan itu. Punya kawan, gunakan itu. Jadi kawan, ayo kita bersama-sama bikin pesantren. Terus gimana biayanya? Udahlah kita atur saja kan macam-macam. Mohon maaf nih saya selingi bahwa kami dulu membangun pesantren itu di Jakarta itu juga begitu. Kita anggotanya bukanlah orang-orang yang kaya raya, tetapi kita komitmennya waktu itu rapat yang pertama, apakah kita menggratiskan dan memberi beasiswa kepada santri itu sementara supaya pesantren kita menarik, atau seterusnya secara aklamasi seterusnya saja. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Bahkan kita sudah membuka pesantren putri di Rawamangun. Jadi baru 2 minggu ini kita sudah membuka pesantren putri di Rawamangun yang semula kita buka di Jalan Kakap 3. Kita pindahkan mulai hari Senin yang lalu, kita pindahkan ke Jalan Cerita 4 nomor 14. Tempat yang semula dipakai oleh Santri Putra. Santri Putranya kita pindahkan ke Jalan Lodan Raya persis di depan masjid. Dengan mereka berada di depan masjid, mudah-mudahan pesantren bagus untuk masjid, masjid bagus untuk pesantren. Jadi saling mendukung. Alhamdulillah. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut mendukung program ini, karena kita ingin makin banyak orang yang hafal Quran dan mereka bekerja di bidang Al-Quran saja. Oleh karena itu mereka hafalannya harus bagus dan mereka kita siapkan untuk menjadi imam masjid dan guru. Nah, alhamdulillah minatnya sekarang sudah mulai membaik. Insya Allah pagi ini akan datang juga calon santri dari Banten yang sudah menghafal 30 juz, kemudian nanti akan memperlancar di kita. Terima kasih. Cara yang ketiga, kita tidak usah tertarik atau apalagi iri hati terhadap kekayaan yang melimpah yang dimiliki oleh orang lain. Ada orang kaya, udah itu memang bagian dia. Allah akan membagi rezeki sesuai dengan kehendak Allah. Ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu melapangkan rezeki kepada Allah yang dia kehendaki. Dan Allah membuat rezeki pas-pasan bagi orang yang dia kehendaki. Nah, jatahku segini, ya sudah, ini jatah yang diberikan oleh Allah, insya Allah baik bagi saya. Tidak selalu kaya itu baik ya. Kalau kaya kemudian menjadi boros, boros itu kan melanggar. Itu sudah tidak baik. Mentang-mentang kaya terus makan, baru dimakan separuh, nggak suka, terus ditinggal. Mubadzir, dosa itu. Tapi kalau orang yang duitnya pas-pasan, sayang perut masih lapar, kita nggak bisa beli apa-apa yang lain. Jadi perilakunya menjadi terkendali dengan kepas-pasannya itu. Apalagi jika orang lain tersebut itu cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal, seperti korupsi, merampas atau memeras anggota masyarakat, atau menipu. Banyak itu. Saya tuh seringkali melihat orang itu kaya, terus setelah dilihat latar belakangnya, pantas, tapi enggak, aku nggak kepengen kaya yang seperti itu. Anak saya dulu waktu kuliah, ketika belajar bersama di rumah temennya, pulang, wow, rumahnya besar dan barangnya mewah-mewah. Saya tanya, siapa itu dia? Oh, dia anaknya si A, cucunya si B. Ya udahlah, enak seperti kita. Jadi nggak usah tergiur dengan kekayaan orang lain. Agar kita tidak mudah tertarik, tidak mudah tergiur, kita tidak perlu memandang kekayaan orang lain berlama-lama. Melihat ada mobil mewah, ya udah, nggak usah berlama-lama. Ya, saya pernah sih ajak temen tunjukin mobilnya. Kalau nggak salah waktu itu Porsche, mobil balap. Wah, canggih memang. Itu mobil itu kan 5000 cc,
kalau sedang digas meraung-raung. Saya tanya, kalau gasnya tinggi, kalau lajunya tinggi kan gasnya besar, suaranya besar. Bagaimana kamu bisa mendengar radio? Oh, radio ini kalau ada suara mesin begitu, dia mengeras sendiri. Nanti kalau senyap, dia pelan sendiri. Radionya saja tuh bisa seperti itu. Dan seterusnya. Oh, udah, nah, karena saya tuh waktu itu udah diajak masuk, ya, alhamdulillah. Tapi suruh coba ini kasih kuncinya. Enggak lah, enggak. Nanti saya menjadi kepengen dan lagi takut diinjek sedikit gasnya lompat nabrak, wah, miliaran. Nah, jadi kita tidak perlu memandang kekayaan orang lain berlama-lama yang bisa menimbulkan rasa kagum terhadap kekayaan itu. Kita yakin rezeki di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya. Kita pegang rezeki di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Kamu jangan menunjukkan pandanganmu ke apa yang kami berikan kepada kelompok itu. Ini bahasa Inggris, bahasa Arabnya la tamudda, madda yang mutu itu memanjangkan pandangan. Itu lalu di sini diartikan menunjukkan pandangan. Kan kalau dalam bahasa Inggris itu ada, kalau melihatnya sebentar itu look at. Terus kalau melihatnya panjang-panjang, stare, melihat, memandang berlama-lama. Nah ini wala tamuddanna ainaik. Ya, jangan bukan hanya melihat, tapi juga memandangnya itu berlama-lama. Kekayaan yang diberikan oleh Allah, yang itu memang hanya untuk hiasan dunia. Linaftinahum fih, justru Allah menguji orang-orang itu dengan keduniaan itu. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, kita lebih berorientasi ke rizki di akhirat. Yang keempat, kita mengambil jarak dengan orang-orang yang mencintai kehidupan dunia. Mengambil jarak, ya, bukan meninggalkan. Agar pola pikir dan gaya hidup mereka tidak mempengaruhi dan menular ke kita. Kita kalau berkawan nanti kan ada terjadi obrolan sana sini. Nanti obrolan orang itu mencerminkan pola pikir. Nah, pola pikirnya itu kalau kemudian kita terpengaruh, oh iya ya, kita nanti akan terbawa ke sana. Jadi nggak usah terlalu dekat. Tidak menjadi masalah bagi kita misalnya bergaul dengan mereka secara profesional, ya sebagai partner bisnis, atau yang satu sebagai pejabat, yang satu sebagai wartawan, itu profesional aja hubungannya. Ya. Jadi hubungan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis itu tidak apa-apa, tapi tidak perlu terlalu dekat secara pribadi. Ya. Jadi hubungannya hubungan profesional, tidak hubungan pribadi. Fa'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Berpalinglah kamu dari orang yang tidak mau mengingat kami, artinya tidak mengingat Allah dan tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan di dunia. Kita biarkan saja mereka itu asyik dengan kehidupan mereka sendiri sambil bersenang-senang, biarin aja. Allah juga mengatakan begitu, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan saja mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan mereka terlalaikan oleh angan-angan kosong. Mimpiku begini. Itu jadi pemimpi dia. Kosong. Karena apa? Ujung-ujungnya tidak ada. Harta dicari yang banyak. Aku kepengen ini dan itu, bisnis ini dan itu dan sebagainya. Ketika mati, ditinggal kok semuanya. Jadi artinya kan apa yang menjadi angan-angan dia berakhir dengan kosong gitu. Fasawfa ya'lamun, mereka nanti akan mengetahui. Cara yang kelima, kita memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang selalu mengingat Tuhan, sehingga kesalehan mereka bisa memotivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah
dan mereka bisa menegur kita manakala kita lalai. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ini di surat Al-Kahfi ya. Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang selalu memanggil Tuhan mereka baik pagi maupun sore, siang maupun malam. Mereka yuriduna wajah, mengharapkan ridha Allah. Wala ta'tu 'ainaka 'anhum, kamu jangan menjauhi mereka. Kenapa menjauhi? Turidu zinatal hayatid dunya. Kamu jangan menjauhi mereka hanya karena kamu menginginkan kehidupan dunia. Nah, kalau dengan mereka aku nggak maju-maju. Ada waktunya. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kamu jangan mentaati orang-orang yang lalai, yang hatinya menjadi lalai, tidak ingat kepada Tuhan, dan hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu, sehingga mereka seringkali perilakunya melampaui batas. Yang keenam, kita memperbanyak bersedekah untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita tidak mencintai dunia. Ya Allah, aku bersedekah, sebagian dari hartaku saya lepaskan untuk membuktikan bahwa aku tidak cinta dunia. Orang yang cinta dunia itu kecenderungannya kikir, gak mau bersedekah. Aku berikan. Orang yang kikir, ngapain? Dia bisa memiskinkan karena malas. Terus itu dipakai sebagai alasan untuk tidak mengeluarkan. Sebenarnya alasannya dia sayang duit. Bahkan kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita rela melepaskan sebagian dari harta kita untuk mencari ridha Allah agar kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dan kekal di akhirat. Untuk membuktikan bahwa kita tidak mencintai indahnya dunia, justru benda-benda yang bagus dan yang kita sukai yang kita sedekahkan atau kita hadiahkan kepada orang lain. Jadi kalau memberi hadiah kepada orang lain atau bersedekah, kita berikan yang bagus, yang kita senang. Ya, kalau memberi baju, kita cek pada diri kita. Kalau aku memakai baju ini, aku suka nggak? Enggak. Nah, terus kalau aku nggak suka, kasihkan si A aja. Beli itu kasihkan. Nggak benar. Kalau yang benar itu justru aku juga suka ini. Udah, kira-kira dia memakai ini kan suka juga. Terus beli, kasihkan dia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mendapatkan kebaikan sampai kalian mau menyedekahkan barang-barang yang kalian cintai. Wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian sedekahkan, Allah Maha mengetahui. Jadi kita memilih yang murah, yang jelek untuk orang lain, itu Allah tahu. Atau kita memilih yang bagus untuk orang lain, Allah juga tahu. Ketujuh, yang tidak kalah penting ya. Yang tidak kalah penting yang ketujuh, last but not least ya, kita bangun dan kita kuatkan di hati kita rasa cinta kepada Allah. Cinta kita kepada Allah harus di atas kesukaan kita kepada apapun dan siapapun selain Allah. Bahkan kita usahakan agar di hati kita tidak ada rasa cinta kecuali kepada Allah saja. Jadi kalau misalnya kita masih mencintai yang lain, kita mencintai Allah harus lebih kuat daripada yang lain. Yang lebih bagus lagi, cinta hanya satu kepada Allah. Karena apa? Hati kita satu. Ya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah itu tidak membuat hati kita itu dua, tapi satu. Maka kapasitas cinta ini hanya satu. Oleh karena itu, kalau kita bisa mencintai Allah saja, yang lain tidak kita cintai. Cinta kepada yang lain itu hanya pantulan, refleksi dari cinta kita kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan sekutu. Menjadikan sekutu ini bukan dengan menyembah, tapi yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti cintanya kepada Allah. Jadi kalau kita, ya aku cinta Allah dan juga cinta duit, mana lebih besar? Sama. Oh, itu sudah menjadikan sekutu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Ya. Jadi ini tidak kalah pentingnya kita supaya tidak cinta dunia,
kita bangun cinta hanya kepada Allah, sehingga hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah, yang lain tidak ada tempat di situ. Cinta kita kepada yang lain, kepada istri, kepada suami, kepada anak, itu refleksi dari cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan taat kepada Allah. Allah memerintahkan kita memperlakukan istri kita dengan baik. Maka ketika kita memperlakukan istri kita dengan baik, kita melakukannya karena cinta kita kepada Allah. Apapun keadaan si istri, misalnya lumpuh dan sebagainya, tetap kita harus menyayangi istri karena sayang kita kepada istri, bukan karena istri itu sendiri, tapi karena cinta kita kepada Allah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita membahas tentang gejala-gejala cinta kepada Allah, ya, agar kita bisa bergeser, ya, dari cinta dunia ke cinta Allah. Ya. Pagi ini ringkasnya kita usahakan kegiatan bisnis tidak membuat kita lupa kepada Allah. Cara menghindari cinta dunia antara lain, pertama, mantapkan iman kepada hari akhir. Kedua, gunakan harta untuk membeli tiket surga. Yang ketiga, hindari keterkaitan pada harta orang lain. Hindari ketertarikan kepada harta orang lain. Kemudian ambil jarak dengan para pecinta dunia. Kita bergaul dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Kita memperbanyak sedekah dan kita perkuat rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari cinta dunia yang menyesatkan. Amin.